Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menyenangkan dan tentunya ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Coba perhatikan dua gambar air yang ada di depan. Nah, setelah diperhatikan, coba identifikasi perbedaan dari dua gambar tersebut. Nah, betul sekali bahwa gambar yang satu menunjukkan air bersih dan yang satunya menunjukkan air kotor. Lalu mengapa air itu bisa kotor atau bisa keruh? Nah, hal ini nanti akan kita bahas pada materi hari ini. Oke, selanjutnya silahkan kalian amati gambar yang ada di sampingnya yang menunjukkan beberapa pelajar sedang membersihkan sungai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menjaga kebersihan air itu bisa dilakukan sendiri atau malah lebih mudah kalau kita lakukan secara gotong royong? Ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu memahami pentingnya air bagi kehidupan, memahami siklus air, memahami penyebab dan dampak dari pencemaran air. Lalu nanti kita akan mempelajari tentang gotong royong dalam menjaga lingkungan. Lalu kita akan membuat produk yaitu alat penyaring air bersih sederhana. Nah, pada akhir pembelajaran nanti diharapkan bahwa anak-anak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan menjaga air agar tetap bersih dan tidak tercemar sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 bahwa Allah melarang kita untuk merusak lingkungan, bahwasanya kita harus menjaga lingkungan yang ada. Salah satunya adalah menjaga kebersihan air karena air adalah sumber dari kehidupan manusia. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup pastinya setiap harinya membutuhkan air. Bayangkan saja bagaimana kalau kita hidup sehari aja tanpa air. Pasti kita sudah bingung dan kesusahan. Nah, lalu apakah jumlah air yang ada di bumi itu selalu sama, berkurang karena selalu dimanfaatkan, atau malah justru bertambah? Hal ini nanti akan terjawab kalau kita sudah mempelajari yang namanya siklus air. Jadi, air itu mempunyai siklus anak-anak. Yang pertama yaitu transpirasi dan evaporasi atau penguapan. Transpirasi ini adalah penguapan air dari tumbuhan, di mana nanti air menguap melalui stomata. Sedangkan evaporasi ini adalah menguapnya air yang ada di permukaan bumi karena adanya panas dari matahari seperti air sungai menguap ke atmosfer maupun air laut menguap ke atmosfer. Nah, anak-anak siklus yang kedua yaitu kondensasi atau pengembunan di mana uap yang ada di atmosfer ini nanti terus bergerak dan ketika suhu di atmosfer itu semakin tinggi maka akan semakin dingin, sehingga uap-uap air itu nanti akan berubah menjadi butiran-butiran air yang berkumpul menjadi awan. Nah, siklus yang selanjutnya yaitu presipitasi atau pengendapan, di mana butiran-butiran air yang menjadi awan itu nanti lama-kelamaan akan berkumpul dan akan lebih berat sehingga dia akan kembali turun ke bumi dalam bentuk hujan, es maupun salju. Itu nanti dipengaruhi oleh suhu yang ada di atmosfernya. Semakin suhu atmosfer berarti dia ada kemungkinan untuk menjadi es ataupun salju. Nah, siklus yang terakhir yaitu infiltrasi atau penyerapan, di mana air hujan, salju, maupun es yang turun ke bumi itu akan diserap kembali oleh tanah maupun akar-akar dari tumbuhan. Nah, air yang diserap oleh tanah ini nanti akan terus menuju ke bawah sehingga akan menjadi mata air, di mana mata air ini nanti
akan menjadi sungai yang mengalir ke laut. Namun, air hujan, air es, air salju itu tidak hanya diserap oleh air tanah, tetapi ia bisa langsung turun di laut maupun sungai. Nah, itu adalah siklus air di mana air itu akan terus melalui siklus itu, melalui penguapan, pengembunan, pengendapan, dan juga infiltrasi. Sehingga air yang ada di bumi ini jumlahnya akan tetap sama anak-anak, jadi tidak berkurang, tidak bertambah, karena dia ada siklus airnya. Jadi dari bumi nanti akan kembali lagi ke bumi. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa jumlah air yang ada di bumi itu akan tetap sama. Tapi mengapa daerah-daerah di Indonesia itu masih banyak yang kekurangan air? Nah, sebetulnya anak-anak, di daerah tersebut tidak kekurangan air, akan tetapi tidak ada air bersih atau minim air bersih karena banyaknya pencemaran air yang ada di sungai atau sumber mata air. Nah, pencemaran itu adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam air sehingga kualitas air itu menjadi menurun dan tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zat-zat berbahaya ini datangnya dari mana? Yaitu datang dari limbah industri, limbah rumah tangga, maupun zat-zat kimia lainnya. Bisa sampah yang menumpuk di sungai itu juga akan menimbulkan air keruh, air kotor, dan tidak sehat. Nah, dampaknya bagi kehidupan adalah bisa mengancam kesehatan makhluk hidup. Yang kedua, bisa mengancam ekosistem yang ada, bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan kerugian sosial. Nah, anak-anak, ternyata sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan air, untuk menjaga lingkungan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sungai atau saluran air itu kotor, apakah bisa kita membersihkannya sendiri atau kita membutuhkan orang lain? Oke, nah tentunya kita membutuhkan orang lain untuk menjaga kebersihan sungai dan saluran air itu. Nah, hal itu dinamakan dengan gotong royong. Jadi gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan bersama. Nah, dalam gotong royong ini nantinya akan dilakukan oleh banyak orang. Di situ kita akan berbagi tugas, saling membantu, tanggung jawab, sehingga tugas itu akan cepat selesai atau terasa ringan. Jadi kita tidak terbebani ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Nah, gotong royong ini merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, di mana di dalamnya kita akan belajar saling menghargai, akan bersatu, saling membantu, seperti itu. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari gotong royong. Yang pertama dan pasti adalah pekerjaan cepat selesai dan akan terasa ringan. Nah, yang kedua, kita akan merasakan yang namanya kesatuan. Jadi dalam gotong royong nanti akan bisa mempererat tali persatuan dan persaudaraan. Nah, dalam gotong royong juga akan menimbulkan rasa kepedulian sosial yang sangat tinggi. Di sana kita juga akan menghargai, belajar menghargai orang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan di awal pembelajaran, Ibu sudah menyampaikan bahwa kita akan membuat alat penyaring air bersih sederhana. Karena di lingkungan kita banyak sekali air kotor yang sudah tercemar. Jadi kita membutuhkan alat penyaring air sederhana. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita membuat alat penyaring air sederhana dengan gotong royong? Apakah bisa dan akan terasa lebih mudah? Nah, pastinya itu akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil dan silahkan duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, di sini silahkan lihat di papan tulis. Di sini sudah Ibu tuliskan alat dan bahan yang diperlukan.
silahkan dicatat. Di sini juga sudah tertera fungsi dari masing-masing bahan tersebut dan ketebalan yang akan kalian gunakan dalam merancang alat ini nantinya. Silahkan sekarang kalian bisa membagi tugas dari masing-masing kelompok, misal si A bagian apa, si B bagian apa, dan silahkan ditulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan per kelompok tadi. Jangan lupa kalian juga menggambar desain alat yang akan kalian buat. Nah, sekarang sudah memegang LKPD-nya, sudah membagi tugas, sekarang saatnya kita menyusun jadwal pembuatan alat nih. Mulai dari persiapan alatnya kapan, pembuatannya kapan, pengujiannya kapan, presentasinya kapan. Silahkan direncanakan, didiskusikan, dan ditulis di LKPD-nya. Dan yang perlu kalian ingat bahwa nanti kita akan mengerjakan ini semua dengan sikap gotong royong. Jadi bekerja bersama-sama. Oke, baik anak-anak, apakah ada yang dibingungkan dalam diskusi kalian hari ini? Apakah ada yang masih dibingungkan? Kalau ada yang dibingungkan, silahkan bertanya kepada ibu guru. Oke, karena sudah selesai semuanya, silahkan dari perwakilan kelompok bisa menyampaikan rancangan dari proyeknya, mulai dari jadwal penyusunannya, lalu bagaimana desainnya akan dibuat, silahkan bisa disampaikan perwakilan per kelompok. Oke, baik, bagus sekali. Jadi, Ibu tekankan sekali lagi bahwasanya nanti kita akan membuat proyek ini dengan sikap gotong royong bekerja sama agar pekerjaan terasa mudah dan ringan. Kita tidak terbebani dengan adanya proyek ini. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini dan dapat disimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang air, bahwa air bersih itu sangat diperlukan untuk kehidupan makhluk hidup, dan untuk menjaganya kita perlu yang namanya gotong royong, karena kita tidak mungkin menjaga kebersihan air dengan sendiri, itu tidak mungkin, kita akan membutuhkan orang lain, yaitu bisa dengan gotong royong. Nah, sebelum berakhir nih anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Oke, bagus sekali. Nah, lalu, mengapa alat penyaring itu perlu dirancang dengan baik? Oke, bagus sekali. Untuk memperoleh air yang bersih. Lalu, dalam pembuatan proyek tadi kan Ibu menyuruh kalian untuk gotong royong. Apa manfaatnya gotong royong dalam pembuatan proyek kali ini? Betul, agar pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, lalu tadi apakah setiap anggota kelompok sudah melaksanakan tanggung jawabnya? Oke, bagus sekali. Apresiasi untuk kalian semuanya pada hari ini karena telah melaksanakan pembelajaran dengan baik sekali. Nah, selanjutnya jangan lupa di pertemuan berikutnya kalian sudah membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat alat penyaring air sederhana. Jangan sampai lupa. Jadi dicatat apa tugasnya masing-masing, siapa yang membawa ini, siapa yang membawa ini, dan seterusnya. Nah, anak-anak, karena kita hari ini sudah belajar tentang gotong royong dan air bersih, maka Ibu sangat berharap sekali kalian bisa menerapkan sikap gotong royong ini di kehidupan kalian yang sebenarnya. Jadi, mari kita bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan air, sebagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah memberikan kita sumber daya air yang sangat melimpah sekali. Mari kita rawat bersama-sama. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.